Welcome to Dark Trail ID. Mengapa Indonesia kurang terkenal di mata dunia dibanding negara ASEAN lain? Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi lebih dari 270 juta jiwa, seharusnya memiliki panggung besar di kancah internasional. Ia adalah raksasa ekonomi Asia Tenggara, anggota G20, dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, ironisnya, dalam banyak survei dan opini publik internasional, nama Indonesia kerap kali tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangganya seperti Thailand, Singapura, bahkan Vietnam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Narasi berikut akan menjawab pertanyaan ini secara menyeluruh, menelaah dari berbagai aspek seperti branding nasional, representasi di media internasional, diplomasi budaya, hingga kelemahan struktural dalam promosi global. 1. Lemahnya strategi nation branding. Salah satu alasan utama Indonesia kurang dikenal di dunia adalah lemahnya strategi branding nasional. Negara seperti Thailand berhasil membentuk citra global sebagai Land of Smiles dengan pariwisata yang kuat, keramahan budaya, dan keunikan kuliner. Singapura memantapkan diri sebagai negara kota maju yang bersih, efisien, dan ramah investor. Vietnam mulai dikenal sebagai kekuatan manufaktur baru dan surga backpacker dengan pesona sejarah Perang Vietnam. Sementara Indonesia, branding Wonderful Indonesia memang digaungkan sejak awal tahun 2010-an, tetapi tidak diikuti oleh konsistensi dan penetrasi global yang masif. Banyak orang di luar negeri bahkan tidak menyadari bahwa Bali adalah bagian dari Indonesia. Mereka mengira Bali adalah negara tersendiri, karena promosi Bali jauh lebih kuat daripada Indonesia secara keseluruhan. Branding nasional seharusnya menyampaikan narasi utuh tentang siapa kita, apa kelebihan kita, dan bagaimana dunia seharusnya mengenal kita. Indonesia gagal merangkai satu identitas nasional yang mudah diingat dan disukai oleh dunia. 2. Representasi media yang terlalu negatif atau tidak muncul sama sekali. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi global. Negara yang sering diberitakan secara positif akan melekat di benak masyarakat internasional. Sayangnya Indonesia hanya muncul di media internasional ketika terjadi bencana, konflik, atau isu negatif seperti kebakaran hutan, terorisme, atau pelanggaran hak asasi manusia. Berbeda dengan Thailand yang tampil lewat liputan festival budaya dan kehidupan malam Bangkok, atau Singapura yang sering disorot karena kemajuan teknologinya, Indonesia sangat jarang diberitakan secara positif dan konsisten. Akibatnya, dunia tidak punya referensi kuat mengenai keunikan Indonesia selain Bali dan beberapa isu lingkungan yang merugikan. 3. Ketergantungan pada Bali dalam pariwisata. Bali adalah mutiara pariwisata dunia. Namun, ketergantungan Indonesia pada Bali justru menjadi kelemahan. Alih-alih mempromosikan keragaman destinasi seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, Danau Toba, atau Yogyakarta, promosi internasional justru berhenti pada Bali. Negara seperti Thailand sukses mempopulerkan banyak tempat sekaligus. Phuket, Chiang Mai, Pattaya, hingga Bangkok. Vietnam pun aktif mempromosikan Halong Bay, Da Nang, dan Hoi An. Indonesia seperti hanya menjual satu kartu andalan, Bali, dan melupakan potensi besar lainnya. Ini membuat narasi Indonesia tidak berkembang di benak wisatawan global. 4. Minimnya tokoh global dari Indonesia. Indonesia belum melahirkan banyak figur publik yang mendunia. Kita tidak memiliki tokoh budaya pop seperti BTS dari Korea Selatan, atlet global seperti Manny Pacquiao dari Filipina, atau tokoh politik kaliber dunia seperti Lee Kuan Yew dari Singapura. Padahal, kehadiran tokoh global bisa menjadi wajah informal bangsa. Mereka membawa nama negaranya dalam setiap panggung yang mereka pijak. Tokoh dari Indonesia seperti Joko Widodo atau Anggun C. Sasmi memang dikenal, tetapi tidak sekuat pengaruh figur dari negara lain. Ketika seseorang mendengar nama Vietnam, mereka bisa mengingat kisah keberanian. Thailand mengingatkan pada budaya dan keramahan. Tapi Indonesia masih kesulitan menciptakan ikon global
yang bisa dijadikan representasi nasional. 5. Fokus kebijakan lebih dominan ke dalam negeri. Selama bertahun-tahun, arah pembangunan dan diplomasi Indonesia lebih berorientasi ke dalam. Pemerintah fokus membangun infrastruktur, pendidikan, dan stabilitas nasional. Hal-hal yang memang penting, tetapi kurang dibarengi dengan ekspansi citra internasional. Sementara itu, negara seperti Singapura secara aktif menjalin relasi global dan membangun citra sebagai pusat bisnis Asia. Thailand kerap menjadi tuan rumah konferensi internasional dan event budaya global. Bahkan Vietnam pun mulai intens tampil di forum-forum perdagangan bebas dan ajang startup internasional. Kehadiran Indonesia di panggung internasional hanya sesekali dan belum konsisten. Ini membuat eksistensi Indonesia di benak dunia sangat terbatas. 6. Budaya pop lokal belum menembus dunia. Korea Selatan menjadi kekuatan global lewat musik K-pop, drama Korea, hingga makanan khas seperti kimchi dan tteokbokki. Thailand pun memiliki film, serial, dan makanan yang viral secara internasional. Filipina dikenal lewat bakat-bakat nyanyi yang mendunia. Indonesia belum memiliki budaya pop yang mampu menjebol pasar global secara masif. Padahal, dari segi bakat, kreativitas, dan sumber daya, Indonesia punya semua itu. Yang kurang adalah strategi pemasaran internasional, dukungan industri kreatif, dan konsistensi memproduksi konten berkualitas ekspor. 7. Diplomasi budaya yang masih lemah. Diplomasi budaya mengirimkan seni, musik, kuliner, dan bahasa ke dunia adalah salah satu kunci memperkenalkan bangsa. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand sangat aktif di bidang ini. Mereka punya pusat kebudayaan di luar negeri, rutin menggelar pameran, kuliah umum, dan festival. Indonesia memiliki potensi diplomasi budaya yang sangat kuat, dari batik, wayang, hingga kuliner seperti rendang dan sate. Namun promosi budaya kita belum terstruktur dan kurang agresif di luar negeri. Bahkan, banyak duta besar Indonesia di luar negeri yang tidak menjadikan budaya sebagai alat diplomasi utama. 8. Isu geografis dan aksesibilitas. Letak Indonesia yang tersebar sebagai negara kepulauan juga menjadi tantangan. Untuk turis asing, menjangkau destinasi seperti Wakatobi atau Raja Ampat membutuhkan biaya dan waktu lebih banyak daripada ke Phuket atau Krabi. Konektivitas udara dan infrastruktur transportasi antar daerah masih belum optimal. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam lebih kompak secara geografis, sehingga memudahkan eksplorasi wisatawan dan investor. Ini membuat mereka lebih populer di mata dunia, khususnya dari perspektif logistik dan pengalaman perjalanan. 9. Kurangnya investasi dalam pemasaran digital global. Di era digital, kekuatan suatu bangsa bisa ditentukan oleh eksistensinya di dunia maya. Konten viral, kampanye media sosial, dan influencer global bisa menciptakan citra positif dengan cepat. Namun Indonesia belum memaksimalkan hal ini. Banyak konten kreator Indonesia sangat aktif, tapi masih terjebak pada konten berbahasa Indonesia dan bersifat lokal. Belum ada upaya besar untuk menciptakan konten multibahasa yang menjual budaya Indonesia ke dunia. Padahal generasi muda bisa menjadi duta budaya digital yang sangat kuat. 10. Kelemahan dalam isu global dan kepemimpinan internasional. Isu-isu global seperti perubahan iklim, keadilan sosial, teknologi masa depan, dan perdamaian dunia menjadi panggung bagi negara untuk menonjol. Indonesia seringkali hadir, tetapi tidak memimpin dalam isu-isu tersebut. Norwegia dikenal karena isu perdamaian dan lingkungan. Selandia Baru karena keberanian dan kepemimpinan perempuan. Indonesia masih mencari identitas globalnya dalam wacana dunia. Tanpa kontribusi yang kuat dan konsisten terhadap isu global, nama Indonesia akan terus tenggelam di antara riuhnya informasi global. Raksasa yang belum bangkit sepenuhnya. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Ia punya segalanya, kekayaan budaya, populasi muda, sumber daya alam, destinasi menakjubkan, dan sejarah panjang. Namun,
Semua potensi itu belum dikelola dengan narasi yang tepat untuk dunia internasional. Kita memerlukan strategi nation branding yang kuat dan konsisten, promosi budaya yang agresif, dukungan terhadap industri kreatif, dan investasi dalam diplomasi publik. Indonesia harus keluar dari bayang-bayang Bali dan berani membangun identitasnya sebagai bangsa besar, kaya, dan siap mendunia. Dunia tidak akan mengenal Indonesia jika Indonesia tidak mengenalkan dirinya. Dan kini, saatnya kita mulai. Karena jika bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.